Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para muslim, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa memberikan kebaikan kepada kita. Salawat serta salam tak lupa kita ucapkan untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim dalam bab akidah, dan kita lanjutkan pembahasan berikutnya, keimanan yang kelima, yaitu rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhir. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, seorang mukmin maka ia mengimani bahwasanya kehidupan ini memiliki waktu akhirnya, akan berakhir di waktu tersebut, di hari yang tidak ada lagi hari setelah hari tersebut. Kemudian akan datang kehidupan berikutnya, dan hari akhir tersebut memiliki negeri yang akhir pula. Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan para makhluk dan mengumpulkan mereka seluruhnya agar Allah Subhanahu wa taala membalas mereka terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Maka Allah Subhanahu wa taala membalas orang-orang yang berbuat kebaikan dengan kenikmatan yang kekal abadi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang-orang yang berbuat kefajiran, berbuat kemaksiatan, kedurhakaan dengan azab yang menghinakan. Orang-orang yang bahagia maka mereka akan mendapatkan kenikmatan di surga. Semoga kita Allah jadikan termasuk ke dalam penghuninya. Adapun orang-orang yang durhaka dan pembangkang, bermaksiat kepada Allah tabaraka wa taala, maka dia mendapatkan siksaan di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab neraka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hanya saja waktu tersebut itu memiliki tanda-tanda berakhirnya. Di antaranya tanda tersebut ada tanda yang besar, begitu juga ada tanda yang kecil.
Tanda yang kecil seperti diantaranya adalah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu merupakan tanda kecil dari kiamat besar, dari hari yang akan berakhir. Berikutnya terbelahnya bulan, begitu juga banyaknya goncangan-goncangan di permukaan bumi, yaitu gempa-gempa, ya. Demikian pula ketika merebaknya perzinahan, minuman keras dan seterusnya. Sampai nanti tiba tanda-tanda besar dari kiamat besar tersebut sebagai tanda akan berakhirnya kehidupan ini, dan diselingi dengan tanda-tanda besar dari kiamat besar yang menjadi tanda akan berakhirnya kehidupan dunia ini. Ini ada juga tanda-tanda kecil yang menyelinginya. Tanda-tanda besar seperti contohnya adalah keluarnya atau kita katakan munculnya Imam Mahdi, kemudian keluarnya Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, kemudian keluarnya hewan yang bisa berbicara, yang akan menemui semua manusia baik kafir maupun yang mukmin, kemudian terbitnya matahari dari barat dan seterusnya dari tanda-tanda besar dari kiamat besar, sampai kemudian akan ditiupkan pada sangkakala tiupan yang akan menghancurkan alam semesta. Kemudian berikutnya muncul tiupan yang berikutnya untuk kebangkitan dan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kitab-kitab akan diberikan, kitab-kitab catatan amal itu akan diberikan kepada setiap hamba. Maka siapa saja mengambilnya dari dengan tangan kanannya, maka dia ada orang yang bahagia. Adapun orang yang mengambil dengan tangan kirinya, maka dia adalah orang celaka. Demikian. Dan diletakkan timbangan, kemudian diberlakukan perhitungan, kemudian dibentangkan sirat, dan berakhirlah nanti para hamba tersebut, apakah ia masuk ke dalam neraka dengan terjatuh ketika melewati sirat tersebut, ataukah dia berhasil untuk masuk ke dalam surga setelah melewati sirat tersebut. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Seorang mukmin mengimani hari akhir, kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hari akhir maksudnya adalah hari kiamat, yaitu berakhirnya kehidupan dunia, kemudian akan dibangkitkan manusia di hari tersebut untuk perhitungan amal dan untuk memberikan balasan. Disebut dengan hari akhir dikarenakan tidak ada lagi hari setelahnya, di mana penghuni surga akan masuk dan menetap dalam surga di tempat-tempat mereka, dan penghuni neraka akan masuk ke dalam neraka di tempat-tempat mereka di neraka tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari neraka, bahkan tidak menjadikan kita sebagai orang-orang yang mencicipi neraka. Amin ya rabbal alamin. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, beriman dengan hari akhir itu ada 3 cakupannya. Bisa kita katakan 3 rukunnya. Jadi untuk beriman kepada hari akhir ada 3 cakupan, ada 3 rukunnya. Yang pertama adalah beriman kepada kebangkitan. Kemudian yang kedua adalah
beriman dengan perhitungan dan pembalasan. Kemudian yang ketiga adalah beriman dengan surga dan neraka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita akan mencoba menjelaskan masing-masing dari ketiga rukun ini. Yang pertama, dari cakupan dan rukun iman kepada hari akhir adalah beriman dengan kebangkitan, yaitu dihidupkan kembali makhluk yang telah mati tatkala ditiupkan sangkakala yang kedua setelah yang pertama, yang itu akan menghancurkan dan mematikan seluruh makhluk. Lalu ketika ditiupkan sangkakala yang kedua, maka akan bangkitlah para hamba menghadap kepada Rabb-Nya, Allah Rabbul Alamin, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa berpakaian, tanpa memakai alas kaki, bahkan tanpa bersunat atau tanpa berkhitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat 104, Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Allah berfirman yang artinya, sebagaimana kami mulakan awal penciptaan itu, kelak kami akan ulangi kembali ia. Itu janji bagi kami, sesungguhnya kami benar-benar melakukannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memulakan penciptaan para hamba, yang ketika para hamba tersebut diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti manusia tatkala terlahir dari perut ibunya, maka dalam kondisi tidak berpakaian, tidak beralas kaki, demikian pula tidak berkhitan, maka nu'iduh, kelak kami akan kembalikan penciptaan itu seperti itu. Oleh karenanya kelak kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi seperti ketika kita terlahirkan, tanpa berkhitan, tanpa berpakaian, dan tanpa beralas kaki. Itu janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah benar-benar akan melakukannya. Demikian. Hanya saja kita tidaklah berukuran tubuh kita seperti bayi ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebangkitan adalah sebuah kebenaran yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Al-Qur'an. Begitu juga lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan itu disepakati dengan status ijma oleh kaum muslimin seluruhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'minun, surah Al-Mu'minun ayat 15 dan 16, Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, summa innakum ba'da dzalika lamayyitun summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Allah berfirman yang artinya, kemudian sesungguhnya kalian itu benar-benar setelah itu akan mati. Kemudian sesungguhnya benar-benar kalian pada hari kiamat itu akan dibangkitkan. Ini pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa para hamba itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini tentunya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah sendiri yang menegaskan dalam surah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman
Dalam surah An-Najm ayat 3 dan 4, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah ia berbicara berdasarkan hawa nafsunya, dari hawa nafsunya, tidaklah ucapannya itu melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan ghurla. Kelak manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam kondisi hufatan ghurla. Hufatan ghurla yaitu yang tidak beralas kaki, ya. Kemudian ghurla, dan dalam kondisi tidak berkhitan. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hufatan adalah tidak beralas kaki, ghurla adalah ya tidak berkhitan. Kaum muslimin seluruhnya mereka bersepakat dengan status ijma' akan kepastian kebangkitan ini, dan ini merupakan konsekuensi dari hikmah Allah Subhanahu wa taala, di mana hikmah Allah itu menuntut Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan hambanya, menciptakan mereka, lalu memberikan perintah dan larangan, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk mereka satu hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan membalas apa yang telah dilakukan oleh para hamba tersebut. Ketika Allah memerintahkan mereka, demikian pula Allah melarang mereka. Maka apa saja mereka lakukan tersebut, Allah akan balas untuk mereka dari apa yang telah mereka kerjakan tersebut. Dan itu disampaikan ya oleh lisan-lisan para rasul Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat 115, Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, afahasibatum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwasanya kami ini menciptakan kalian itu hanyalah sekedar sia-sia belaka, permainan belaka, dan sesungguhnya kami tidak akan dikembalikan. Sesungguhnya apakah kalian mengira bahwasanya kalian itu tidak akan dikembalikan kepada kami? Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya dalam surah Al-Qasas ayat 85, Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Allah berfirman, sesungguhnya zat yang telah memberikan kepadamu Al-Quran sungguh benar-benar akan mengembalikanmu kepada tempat yang dijanjikan atau waktu yang dijanjikan tersebut. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini rukun yang pertama dari beriman kepada hari akhir, yaitu beriman kepada kebangkitan. Berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah adalah rukun yang kedua dari beriman kepada hari akhir adalah beriman kepada perhitungan dan balasan, di mana Allah Subhanahu wa taala akan memperhitungkan setiap hamba atas amal yang dikerjakannya. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala membalas apa yang diamalkan oleh hamba tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab sucinya. Demikian pula Allah wahyukan lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu disepakati oleh seluruh kaum muslimin dengan status ijma. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 25 dan 26, Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum.
Sesungguhnya kepada kamilah mereka itu dikembalikan, kemudian sesungguhnya atas kamilah perhitungan mereka. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 160. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun. Allah berfirman yang artinya, siapa saja yang datang dengan membawa kebaikan maka dia mendapatkan 10 balasan yang semisalnya. Dan siapa saja yang datang dengan membawa keburukan maka dia tidak akan dibalas kecuali dengan semisalnya, dan mereka itu tidak akan dizalimi, tidak akan dianiaya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ini menunjukkan bahwasanya ya ada perhitungan dan ada balasan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat 47. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya dalam surah Al-Anbiya ayat 47, dan kami meletakkan timbangan-timbangan keadilan itu pada hari kiamat, maka tidak ada satu jiwa pun yang dizalimi sedikit pun. Dan apabila amalan tersebut berupa sebesar biji sawi, maka kami akan datangkan ia, dan cukuplah kami sebagai penghitungnya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Ini dalil-dalil dan segelintir dalil dari Al-Quran yang menunjukkan adanya perhitungan dan balasan, perhitungan amal dan balasan atas amal tersebut. Demikian pula ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Innallaha yudnil mu'mina fayadau alaihi kanfahu wa yasturuhu fayaqulu ata'rifu dzamba kadza ata'rifu dzamba kadza fayaqulu na'am ay rabbi hatta idza qarrarahu bidzunubihi wa ra'a annahu qad halaka qala qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawma fayu'ti kitaba hasanatihi wa ammal kuffaru wal munafiquna fayunadi bihim ala ru'usil khalaiqi haula'i alladhina kadzabu ala rabbihim ala la'natullahi ala zalimin. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendekatkan orang beriman kepadanya, maksudnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala meletakkan padanya kanfahu, ya, yukanaf, wa yasturuhu, dan menutupinya, yaitu sesuatu yang melingkupi dirinya hanya dia dan Allah saja. Ketika itu berbicara dan tidak diketahui oleh hamba-hamba yang lainnya. Masya Allah, ya, semoga Allah jadikan kita sebagai orang-orang beriman, ya, yang diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istimewa seperti ini. Diinterogasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi tidak diketahui oleh hamba-hamba yang lainnya. Ya. Tidak dibuka aib kita di hadapan hamba-hamba yang lainnya,
tentu kita katakan sangat malu ya. Andaikan kita ketika kita diinterogasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara kita tidak bisa berdusta dan berbohong karena ada bukti-bukti, saksi-saksi dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita lakukan, maka apa yang kita lakukan pasti akan terbongkar. Dan kita akan malu bahwasanya itu adalah aib apabila keburukan dan kejelekan. Namun perlakuan Allah Subhanahu wa taala bagi seorang mukmin Allah dekatkan. Lalu Allah Subhanahu wa taala tutupi dia dari pandangan manusia. Para hamba yang ketika itu manusia yang hadir, manusia yang ketika itu berkumpul adalah manusia dari awalnya sampai akhirnya. Dan betapa tak bisa kita bayangkan bagaimana malunya andaikan kita ini disingkap dan dibongkar satu aib saja di hadapan manusia, sehingga diketahuilah bobrok dan kejelekan aib kita oleh manusia dari awal sampai akhirnya. Sampai Nabi Adam mengetahui dan seterusnya semua nabi mengetahui ya. Begitu juga barangkali orang-orang yang menganggap kita dahulu ketika di dunia adalah orang-orang baik, ternyata dosa-dosa kita ini dan keburukan yang kita lakukan akan membuat kita malu demikian. Dan ini tentunya siksaan tersendiri. Tapi beruntunglah orang beriman Allah perlakukan dengan cara yang mulia seperti ini. Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar ya. Kita bersyukur Allah jadikan, kita bersyukur kepada Allah karena Allah jadikan kita beriman, dan kita berharap agar kita terus beriman sampai wafat kita ya. Sampai Allah perlakukan kita dengan perlakuan yang mulia seperti ini ya. Allah tutupi ketika kita ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tutupi dari pandangan manusia sehingga manusia tidak bisa melihat dosa dan kesalahan kita, sehingga kita akan malu, menanggung malu. Fayaqulu, lalu Allah berfirman bertanya, ata'rifu dzamba kadza? Apakah engkau mengetahui dosa demikian? Apakah engkau mengenali dosa demikian? Ata'rifu dzamba kadza? Apakah engkau mengenali dosa demikian? Itu dosa yang dilakukannya. Fayaqulu, na'am ay Rabbi. Lalu hamba tersebut tidak mungkin dia berdusta kepada Zat Al-Alim Al-Basir, Zat yang maha mengetahui, Zat yang maha melihat. Tak mungkin dia berdusta, tak mungkin dia mengelak. Maka dia katakan, betul wahai Rabbku, betul wahai Rabbku. Hatta idza qarrarahu bidzunubihi, sampai tatkala dia mengakui semua dosa-dosanya, wa ra'a annahu qad ahlaka, dan dia memandang bahwasanya dia akan celaka dengan dosa-dosanya. Qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada hamba beriman ini, qad satartuha 'alaika fid dunya, sungguh aku tutupi dosa-dosamu untukmu di dunia. Masya Allah, di dunia dosa-dosa kita sudah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ana aghfiruha laka al-yauma, dan pada hari ini aku ampuni dosamu. Alhamdulillah, kita berharap terus menjadi orang beriman seperti ini. Kita akui bahwasanya kita adalah hamba-hamba yang lemah, hamba-hamba yang masih mengikuti hawa nafsu, jatuh ke dalam dosa, dan terkadang dosa-dosa yang sama kita lakukan. Kita menginginkan kondisi kita, kondisi yang seperti ini ketika Allah Subhanahu wa taala menanyai kita, meminta pertanggungjawaban kepada kita, memperhitungkan amal-amal kita, Allah tutupi. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah,
di dunia dosa-dosa itu ditutupi oleh Allah. Allah tidak bongkar. Di akhirat juga Allah Subhanahu wa taala tutupi. Ketika bertanya kepada hamba beriman, Allah tutupi. Tidak ditampakkan kepada manusia-manusia, bahkan jin, hamba-hamba yang lainnya. Begitu mulia Allah Subhanahu wa taala. Begitu baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang beriman. Maka pegang terus keimanan ini sampai Allah mewafatkan kita. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan di hari itu pula ketika kita mengakui dosa-dosa kita semuanya, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah dijadikan sebagai orang-orang beriman. Fayu'ti kitabah hasanatihi. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan catatan kebaikan-kebaikannya. Alhamdulillah. Wa ammal kuffaru, adapun orang-orang kafir, wal munafiqun, dan orang-orang munafik, kita berlindung kepada Allah dari kekufuran dan kemunafikan. Fayunadi bihim ala rusu'il khalaiqi. Allah memanggil mereka di hadapan khalayak ramai manusia ketika itu. Haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim. Mereka inilah orang-orang yang mendustakan Allah, berdusta atas Rabbul Alamin. Allah permalukan mereka. Ini kerugian menjadi orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Allah permalukan mereka. Dosa-dosa mereka dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan manusia-manusia yang lainnya, bahkan para jin. Bahkan mereka mendapatkan kutukan. Disebutkan ala la'natullahi 'ala zalimin. Dalam hadis ini ketahuilah kutukan Allah berlaku atas orang-orang zalim. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan telah sahih dari hadis Nabi SAW yang lainnya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, demikian pula Imam Muslim. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Anna man hamma bi hasanatin fa'amilaha katabaha Allahu 'indahu 'ashra hasanatin ila 700 dhi'fin ila at'afin katsiratin." Bahwasanya siapa saja yang berniat melakukan kebaikan lalu dia mengamalkannya, maka Allah catat di sisinya kebaikan tersebut menjadi 10 kebaikan sampai 700 kelipatannya, sampai kelipatan yang banyak. Wa anna man hamma bisayyi'atin fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Dan bahwasanya siapa saja yang berniat melakukan keburukan lalu dia mengamalkannya atau melakukannya, Allah catat keburukan itu dengan satu keburukan saja. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan kaum muslimin tentunya mereka bersepakat dengan status ijma akan kepastian terjadinya perhitungan amal, begitu juga balasan atas amal. Dan itu merupakan tuntutan dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya dan mengutus para rasulnya, mewajibkan kepada para hamba untuk menerima apa yang datang dari mereka, yang dibawa oleh mereka, mengamalkan apa yang wajib untuk diamalkan dari apa yang disampaikan oleh para rasul tersebut dari Rabb mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk memerangi orang-orang yang berpaling, menentang apa yang dibawa oleh rasul tersebut. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka tentunya hikmah Allah Subhanahu wa taala ya untuk para hambanya yang demikian adalah ditetapkan adanya kepastian ya perhitungan amal dan balasan atas amal tersebut. Andaikan tidak ada perhitungan dan tidak ada balasan, maka hal ini menjadi sia-sia saja. Hal ini menjadi hanya sekedar permainan saja.
dan Allah Subhanahu wa taala disucikan dari hal tersebut. Allah zat yang maha suci, zat yang maha bijaksana, maka disucikan dari hal seperti ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 6 dan 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falanas'alanna alladziina ursila ilaihim wa lanas'alannal mursalin falanaqussanna 'alaihim bi'ilm wa ma kunna ghaibin. Maka sungguh benar-benar kami akan bertanya kepada orang-orang yang diutus para rasul kepada mereka, dan sungguh benar-benar kami akan bertanya kepada para rasul tersebut, dan sungguh benar-benar kami akan kisahkan atau kami paparkan, kami sampaikan ya atas mereka berdasarkan ilmu, dan tidaklah kami ketika itu ya tidak hadir. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita cukupkan terlebih dahulu untuk penyampaian materi di poin yang ketiga atau di rukun yang kedua, dan insyaallah taala berikutnya kita akan sampaikan esok hari insyaallah taala ya rukun yang ketiga dari beriman kepada hari akhir insyaallah taala. Dan kita akan lanjutkan berikutnya dengan sesi soal jawab. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya secara interaktif, maka silahkan hubungi langsung ke nomor layanan kami 0822 8888 6630. Apabila ingin bertanya lewat chatting WA, WhatsApp, maka silahkan layangkan pertanyaan Anda ke nomor layanan kami 0852 6190 4177. Baik, kita akan mencoba menjawab pertanyaan yang telah masuk. Ada pertanyaan, Bismillah Ustadz, saya mau buka usaha tapi tidak ada modal, dan kebetulan ada yang mau kerjasama dengan saya, dan orang ini memodali usaha saya. Yang mau saya tanyakan, ketika dalam penjualan terjadi penurunan drastis secara tiba-tiba. Jadi misalnya tutup, uang yang diberikan modal tersebut di pertama itu diminta untuk dibalikkan. Apakah ini riba, Ustadz? Dan bagi hasil jualan tersebut atau usaha tersebut ini 50-50, yaitu 50% untuk saya dan 50% untuknya. Apakah benar, Ustadz? Baik. Bismillah. Usaha yang melibatkan beberapa orang, pihak pertama sebagai pemodal tunggal dan pihak yang kedua sebagai pengelola, maka akad seperti ini disebut dengan akad syarikah atau syirkah atau musyarakah, tapi secara khusus adalah akad syarikah mudharabah, ya, karena pemodalnya adalah tunggal. Sebagaimana akad syarikah dengan permodalan harta dari para pemodalnya, investornya, maka ada syarat yang baku yang wajib untuk diketahui, dan ini wajib untuk diaplikasikan, bahwa para pemodal atau kita katakan investor, baik itu investor tunggal, pemodal tunggal, atau investor patungan, yaitu pemodalnya itu beberapa orang, maka kewajiban mereka dalam usaha tersebut adalah menanggung kerugian yang bersifat alami, kerugian tersebut, seperti
kerugian yang didapatkan karena alami adalah seperti bencana alam yang mengakibatkan kerugian. Termasuk kerugian yang bersifat alami adalah penurunan ya penjualan disebabkan ya penurunan daya beli masyarakat. Ya, tidak ada konsumen ya yang membelinya sehingga terjadi kerugian. Nah, tentunya ini termasuk kerugian yang bersifat alami ya. Karena namanya usaha pasti mengalami naik turun dan ini resiko. Jadi resiko kerugian yang bersifat alami itu wajib ditanggung murni penuh ya sebesar modal. Apabila modal tunggal maka dia menanggung semua kerugian tersebut. Apabila modal patungan maka ditanggung sebesar modalnya, demikian. Adapun pengelola maka tidak boleh dia menanggung kerugian yang bersifat alami seperti ini dengan kerugian harta, tidak. Namun dia hanya menanggung kerugian ya waktu yang telah diluangkan ya, pikiran, begitu juga tenaga yang dia tidak mendapatkan bayaran apapun dari apa yang telah dikerjakannya karena mengalami kerugian bersifat alami. Namun kerugian-kerugian yang bersifat human error, kita katakan human error ini adalah kesalahan pelaksananya, ya ini kita katakan tadi pengelolanya. Maka pengelola menanggung kerugian sebesar kerugian yang dilakukannya atau menanggung kerugian tersebut sebesar kesalahan yang dilakukannya, demikian, seperti itu. Kalau kerugian tersebut bersifat alami yang disebut dengan force majeure, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemodal, yaitu investornya, demikian ya. Nah, apabila terjadi kerugian yang bersifat alami, lalu investor pemodal tersebut meminta dikembalikan uang, padahal uang tersebut telah ya kita katakan habis untuk permodalan usaha tersebut, lalu mengalami kerugian dan hangus habis. Ketika dia meminta dikembalikan modalnya, ini menunjukkan bahwasanya modal yang diberikan itu berupa hutang, karena keharusannya dia menanggung kerugian tersebut, karena ini bersifat alami, demikian ya. Nah, jika demikian ya, akad yang diberlakukan adalah akad riba, demikian. Bila dia mendapatkan keuntungan, dia dapatkan ribanya. Ketika dia dapatkan kerugian, ya ketika dapat usaha tersebut mendapatkan kerugian, maka dia ingin mengambil modalnya. Maka ini tidak benar yang seperti ini. Ini seperti rentenir yang dia memberikan modal harta, lalu dia akan ambil keuntungan, lalu ketika di waktunya ini akan dikembalikan modalnya, demikian ya. Maka ini akad riba, demikian. Maka ini hal yang sangat spesifik ya dalam akad bagi hasil atau akad syarikah seperti ini ya. Para pemodal atau pemodal investor itu harus menanggung kerugian yang bersifat alami, demikian. Adapun penentuan keuntungan, persentase keuntungan tersebut itu 50%, 50%, 60%, 40%, 30%, 70%, dan seterusnya. Ini dikembalikan kepada kerelaan, ya. Asalkan ya pengelola yang murni tidak memberikan permodalan harta, ya, itu tidaklah menanggung kerugian yang bersifat alami, ya, sama sekali. Tidak juga dia menanggung kerugian sebesar keuntungan yang didapatkannya, seperti ketika dia mendapatkan 50% keuntungannya, keuntungan bersihnya,
dia menanggung kerugian juga 50%. Ini tidak benar. Demikian ya, tidak benar ya. Maka dia sama sekali tidak menanggung kerugian yang bersifat alami. Maka itu penuh kerugian itu ditanggung oleh investor ya, pemodal. Demikian. Wallahu taala alam. Baik, ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa hukum bekerja di leasing? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Leasing adalah sebuah kegiatan pembiayaan dengan menyediakan barang atau modal ya. Kemudian diserahkan kepada pihak yang membutuhkannya. Dan secara konvensional leasing ini tidak mau menanggung resiko kerugian apapun. Maka dari sini kita dapatkan bahwa leasing ini sesungguhnya bertumpu usahanya ya, atau kegiatan pembiayaan ini itu dengan skema hutang piutang, karena pembiayaan yang tidak ingin menanggung risiko kerugian. Demikian ya. Sebenarnya ini mirip dengan perbankan ya, hanya saja lebih khusus ya kepada kegiatan pembiayaan ya, pembiayaan seperti penyediaan barang, begitu juga modal. Tidak menerima ya investasi dari masyarakat. Demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, dari sini kita mengetahui hakikat dari leasing ini yang sesungguhnya memberlakukan akad hutang piutang yang nantinya akan mengambil ya keuntungan berupa bunganya dari penyediaan barang dan atau modal yang dia tidak mau menanggung resiko kerugian. Ya, maka ini sesungguhnya hutang piutang. Walaupun menyediakan barang ya, tapi sesungguhnya barang tersebut ya itu tidak dibelinya. Ya. Bukan miliknya, tapi masih milik dari pemilik awalnya. Dia hanya memberikan talangan pembiayaan tersebut, ya. Maka dari sini kita pahami, nah inilah dia hutang piutang yang menarik ya keuntungan. Maka ini adalah riba. Kaidah yang digariskan oleh para ulama dan ini menjadi kaidah dalam agama kita dan disepakati pemberlakuannya. Kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa wajhun min wujuhir riba. Setiap hutang piutang yang menarik keuntungan ya, maka itu merupakan salah satu dari bentuk riba. Itu riba hutang piutang, riba al-qard. Ya. Nah, bekerja di leasing ini maka seperti bekerja untuk membantu ya terjadinya riba. Dan ketahuilah bahwasanya orang-orang yang terlibat dalam riba itu dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengutuk, tentunya itu doa kutukan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja pemakan riba, orang yang memberi makan dengan cara riba, kemudian orang yang menjadi pencatat riba, kemudian dua orang saksinya. Lalu disebutkan qala hum sawa. Dia mengatakan itu adalah sama, yaitu sama dalam dosa. Sama juga dalam ya porsi hukumannya, sanksi hukuman dunia dan akhiratnya demikian dan dosanya. Demikian ya. Maka tinggalkan ya, jangan terlibat. Ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya demikian ya. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan saling tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Riba adalah dosa, maka jangan terlibat di dalamnya. Surah Al-Maidah ayat 2. Semoga bermanfaat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah.
waktu telah mendekati, bahkan telah masuk waktu sholat duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kita cukupkan kajian kita ini. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan dan kekurangan serta kekeliruan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Dan sebelum berakhir, seperti biasa kita akan memberikan motivasi kepada para pemirsa sekalian. Mari kita mendonasikan sebagian harta kita untuk bisa menjadi tabungan akhirat kita. Bahkan bukan sekedar hanya tabungan, namun dia akan terus mengalir dan bertambah. Yang minimal balasannya itu adalah 700 kali lipatnya. Mari kita bebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Salurkan infak dan sedekah Anda ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Saya ulangi, mari kita miliki aset akhirat kita. Anda memiliki aset dunia, maka sekarang tiba saatnya Anda memiliki aset-aset akhirat. Salurkan infak dan sedekah jariah Anda yang terus mengalir pahalanya kepada Anda ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.